Oke, shalom, selamat malam saudaraku terkasih peserta webinar STT Bethel Medan, baik mahasiswa maupun peserta non-mahasiswa dari kalangan umum yang ada di kota Medan atau di kota-kota lain. Malam ini kita tersambung lewat Zoom ini dengan perbincangan kita pada tema asam manis teologi liberal. Asam manis teologi liberal. Saudara, liberalisme adalah sebuah ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak. Kebebasan dan persamaan hak. Equality of all human being adalah gagasan dasar yang ada di dalam paham liberal ini, liberalisme. Dan teologi liberal, tadi liberalisme, ini teologi liberal, berarti paham liberal yang masuk ke dalam teologi. Teologi liberal lahir sebagai suatu respon terhadap problematika teologi, di mana pada abad-abad yang lalu, sejak abad 17, 18, 19 sampai 20, gereja berada di tengah suatu masa yang dinamakan kegelisahan teologi, the period of theological unrest. Kegelisahan. Ada dua pokok yang saya soroti kegelisahan dalam dunia teologi itu. Pertama, karena waktu itu gereja berhadapan dengan paham rasionalisme pada abad pencerahan, di mana rasio menjadi tolok ukur pencarian kebenaran. Bahkan manusia pada masa itu mulai mendewakan rasio. Rasio menjadi ukuran segala sesuatu yang tidak masuk akal, tidak dapat diterima. Yang kedua, gereja juga sedang mengalami diselumuti oleh suatu awan yang saya sebut awan dogmatisme, menyelimuti gereja begitu rupa. Dogmatisme dan paham rasionalisme mendatangkan kegelisahan. Hari ini saya akan kupas tema asam manis teologi liberal ini dengan memulai bahwa sebetulnya teologi liberal sedang berhadapan dengan paham rasionalisme. Kita tahu sejak Renaissance abad 11-12 sampai abad ke-15 dengan semboyan Ad Fontes kembali kepada naskah-naskah kuno untuk menggali kejayaan Yunani klasik, dan dalam kalau gereja pada teks-teks perjanjian baru yang kuno dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Maka kemudian lompatan besar kedua pada peradaban dunia itu muncul pada abad ke-15, 16, 17, 18, itu namanya pencerahan. Suatu etape baru lanjutan daripada Renaissance adalah Aufklärung, Enlightenment, pencerahan. Abad ini ditandai dengan manusia menjadi pusat. Manusia menjadi pusat. Kalau kita tahu abad Renaissance itu, kalau dunia teologi menyebut Alkitab adalah pusat, Allah adalah pusat, sola scriptura, Solidio Gloria dan lain-lain sebagainya. Orang mau menjadikan Tuhan, menjadikan Alkitab sebagai poros penentu kebenaran. Dan abad ke-17-18 ini maka manusia beralih. Manusialah ukuran kebenaran itu. Lebih tepatnya rasio manusia, akal budi manusia. Mereka begitu pede pada kekuatan akal budi dan ilmu pengetahuan untuk memperoleh the truth, kebenaran. Dewa rasio meniup apa saja yang tidak masuk akal, bagaikan gelombang angin yang keras. Apa saja yang tidak masuk akal ditiup, melayang terbang. Dengan semangat libertianisme, itu tadi liberal, semangat kebebasan, para teolog berusaha menafsirkan ulang teologi Kristen di tengah arus modernisme yang rasionalistik tadi. Jadi saudaraku, sejak awal para teolog liberal tidak bermaksud against atau melawan kekristenan, melainkan mencoba mencari pertahanan agar kekristenan tetap relevan di abad pencerahan itu. Karena abad pencerahan itu orang mulai mengukur segala sesuatu sesuai tidak dengan akal budi, sesuai tidak dengan logika manusia. Ya, sebetulnya para teolog liberal sedikit kita berhutang kepada mereka karena mereka mencoba menafsir ulang, menginterpretasi ulang teologi Kristen dalam iklim rasionalisme. Yang kedua, para teolog liberal berhadapan dengan dogmatisme.
against dogmatism. Boleh dikatakan saudaraku, produk sampingan dari gerakan reformasi adalah lahirnya era adu dogma, adu doktrin. Satu gerakan yang tadinya berhadapan dengan tembok raksasa yaitu supremasi gereja Katolik, sesudah berhasil dalam beberapa tujuan dalam gerakan reformasi terhadap gereja yang kuat waktu itu Katolik, kemudian gerakan reformasi itu sendiri terpecah, terbelah menjadi banyak aliran-aliran teologi dan satu sama lain menelurkan dogma-dogma, dan satu sama lain sering terlihat perbedaan atau kontradiksi, tapi masing-masing menganggap doktrinnya itu benar, doktrin orang lain dianggap tidak benar atau mungkin keliru. Terjadi rivalitas dogma, terjadi adu dogma, kalau tidak berlebihan perang dogma. Maka bermuncullah formulasi-formulasi dogma yang berbeda tadi, menghasilkan perdebatan. Dan perdebatan itu baru masalah minor saudaraku. Masalah mayornya adalah perdebatan dilanjutkan dengan pertikaian. Saya tidak anti perdebatan, tapi kemudian ketika masuk selangkah lebih lagi yaitu pertikaian. Bahkan pada masa itu saudara yang rajin searching pada sejarah dunia maupun sejarah gereja akan tahu bahwa ekses berikutnya adalah terjadinya persekusi. Terjadinya eksekusi, bukan hanya persekusi, eksekusi yang kejam. Kejam. Saudara kalau membaca potret sejarah gereja, saudara akan tahu bahwa gerakan reformasi dan gerakan-gerakan berikutnya menghadapkan kita pada sejarah pil pahit dalam sejarah gereja. Saudaraku, dalam keadaan itu gerakan liberalisme mencoba berhadapan dengan paham-paham dogmatisme yang mengagungkan dogma-dogma tadi. Bagaimana dengan gereja Katolik? Nah, gereja Katolik pada satu pihak berhadapan dengan kalangan reformatoris. Mereka memang melakukan koreksi sana sini, misalnya tidak lagi menjual surat penghapusan siksa atau surat pengampunan dosa, tidak lagi. Namun gereja Katolik Roma kemudian melakukan upaya membendung arus keluarnya jemaat ke gerakan reformasi. Mereka mencoba melawan gerakan reformasi dengan apa yang dinamakan kontra reformasi. Antara lain pada tahun 1542 Paus merevitalisasi lembaga inkuisisi, suatu pengadilan gerejawi yang bertugas mengusut dan menghukum kaum yang dianggap sesat. Juga mengadakan konsili Trente tahun 1545-1563, memutuskan ajaran iman yang dipegang gereja yang justru menguatkan, mengokohkan ajaran-ajaran terdahulu yang dulu diprotes oleh kalangan reformasi. Bahkan juga menetapkan disiplin gereja untuk menghukum orang yang keluar. Bukan itu saja, muncul ordo-ordo yang bergerak militan pada segmen konsentrasi. Ada yang konsentrasi pada pengajaran, misi, gerakan sosial maupun gerakan perempuan dan lain-lain. Saudaraku, sama saja dengan saudara mudanya reformasi. Saudara tua ini juga mengokohkan dogma-dogma. Sehingga boleh dikatakan saudaraku kemudian gereja berada dalam euforia dogma. Seolah-olah dogma atau doktrin menyelamatkan. Seolah-olah kita diselamatkan oleh doktrin. Sehingga yang terjadi kemudianlah orang punya dogma atau saya sebut istilah statement of faith. They have statement of faith but they have no faith. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Kita lihat buktinya. Menyebut dogmanya gilang gemilang sebagai potret iman yang diucapkan, tapi kemudian perilakunya apa? Persekusi, eksekusi. Moralitas juga tidak menjanjikan, sama dengan dunia. Sehingga dogmatisme ini menjadi persoalan yang kala itu meresahkan banyak teolog, dan diantaranya bukan hanya mereka saja, diantaranya kaum yang menganut paham liberalisme mencoba melakukan sesuatu, menginterpretasi ulang teologi kekristenan itu dengan semangat rasionalisme tadi yang tentu akan bertolak belakang dengan dogmatisme. Jadi saudaraku, teologi liberal tidak dirancang against Christianity, tidak melawan kekristenan. Ada hal-hal yang dapat kita refleksi, ada hal-hal yang dapat kita serap, terutama dalam upaya kita memandang gereja ke depan. Itulah sebabnya seminar ini saya berikan judul asam manis teologi liberal. Asam manis, ada asamnya, ada manisnya.
Asamnya Anda boleh telan kalau suka, Anda boleh lepeh kalau tidak suka, manisnya telan. Sedangkan ada pahitnya, ya dibuanglah pahitnya. Teologi liberal juga menyisakan kepahitan-kepahitan tertentu, hal-hal yang kita anggap tidak benar, tentu kita tolak. Jadi saya sebagai orang yang sedang berada di kota Medan, saya mencoba memperkenalkan satu kuliner masakan di daerah kami ini, namanya ikan arsik. Saudara tahu ikan arsik? Ikan mas yang dibumbui. Nah saudaraku, ikan mas itu sebetulnya banyak durinya. Banyak durinya. Duri yang besar, duri yang kecil. Jadi saya gunakan filosofi ikan arsik dalam cara kita memandang teologi liberal. Bagaimana cara kita makan arsik? Kita makan, tapi kemudian di dalam mulut kita, lidah kita, gigi kita menemukan ada duri-duri. Apa yang kita lakukan? Kita bisa keluarkan durinya, kita bisa buang. Sedangkan yang lainnya kita telan. Duri-duri, hal-hal yang pahit dari teologi liberal, kita juga harus jeli melihatnya, menemukannya untuk dapat menyeleksinya. Jadi jangan ikan arsik tadi, udah di mulut, telan aja sama durinya, jangan. Hal-hal yang tidak baik tentu jangan kita biarkan masuk. Kita seleksi dalam perenungan-perenungan kita terhadap teologi liberal ini. Saudaraku, starting point atau titik berangkat teologi liberal adalah sejumlah pemikir resah dengan keadaan gamang era rasionalisme dan dogmatisme tadi. Dogmatisme yang dianggap memuakkan. Memang begitulah tipikal pemikir sejati, saudaraku. Pemikir sejati, garis bawahi. Pemikir sejati resah dengan ketidakbenaran, sedangkan petualang sejati tidak resah. Mereka berselancar begitu rupa. Di keadaan merosot sekalipun mereka berselancar demi meraih sesuatu yang diinginkan dia. Tapi pemikir sejati memikirkan sesuatu walaupun itu tidak menyenangkan dalam rangka menghadirkan suatu format yang lebih baik, yang lebih benar. Saudaraku, bila diusut tadi liberalisme ini berhubungan dengan Renaissance, tapi sebetulnya dipacu secara langsung oleh abad pencerahan. Ya, kita tahu René Descartes sudah mengatakan pada abad ke-16, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Maka pemikiran kita sebetulnya adalah potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya baptis aja cogito ergo sum dengan nilai Kristen saya. Akal budi kita harus pakai. Sebetulnya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Amin, saudaraku. Peserta webinar yang dikasih oleh Tuhan, pencerahan adalah aliran filsafat yang memakai rasio untuk menata segala sesuatu. Sangat baik. Rasionalisme dapat dikatakan sebagai pisau yang tajam, tergantung siapa yang memakainya. Pisau yang tajam di tangan dokter bedah sangat menolong pasien. Pisau yang tajam di tangan preman juga bisa melakukan kejahatan begitu rupa. Jadi jangan anti rasionalisme. Tergantung man behind the gun. Tergantung siapa yang memegang senjata itu, saudaraku. Di tangan orang benar untuk melindungi, di tangan orang salah untuk mengancam. Saudaraku, teologi liberal sangat juga dipengaruhi oleh filsafat eksistensial. Eksistensialisme adalah produk lanjutan dari rasionalisme. Jadi rasionalisme menghasilkan lagi eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Ialah pemikiran yang menggunakan kebenaran objektif, mencari kebenaran yang objektif, tetapi tidak cukup hanya objektif. Pengetahuan yang objektif itu harus juga apa manfaatnya, apa gunanya. Karl Jaspers mengatakan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Suatu kebenaran hanya dapat diterima jikalau memenuhi tuntutan pengetahuan objektif. Kalau subjektif dianggap tidak benar, harus objektif. Tapi tidak cukup objektif, tidak cukup. Kebenaran itu harus diseleksi begitu rupa sehingga ada enggak eksistensinya bagi diri kita, ada enggak manfaatnya bagi diri kita. Sebuah kebenaran yang objektif, yang tidak bersangkut paut dengan diri kita, menurut saya memang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Apa gunanya kita tahu kalau matahari bersinar terang, kita jemur pakaian akan kering? Apa gunanya kita tahu itu? Kalau pakaian tidak kita jemur, tak ada gunanya pengetahuan yang benar sekalipun kalau itu tidak mengena pada diri kita sebagai. Maka internalisasi sebuah ilmu sangat penting, sangat penting. Teologi liberal memang tidak mempercayai hal-hal supranatural, hal-hal adikodrati. Kadang-kadang 11-12 dengan kalangan Injili yang disebut kaum sesasionis, cuman beda sedikit. Kaum sesasionis bukan tidak percaya karunia-karunia Roh Kudus,
Tapi mereka percaya itu pernah ada, tapi begitu Alkitab sudah selesai diwahyukan, maka karunia-karunia tadi tidak lagi aktif di dalam gereja. Nah, kalau kalangan yang disebut dengan teologi liberal memang sama sekali menolak segala hal yang berbau supernatural, hal-hal yang berbau mujizat, hal-hal yang berbau pewahyuan begitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu berikut ini saya tampilkan beberapa pentolan pemikiran teologi liberal. Kita lihat ini satu demi satu setelah ini, mulai dari Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher, kita lihat ya, George Hegel mengajarkan suatu evolusi agama, Albert Rizal menegaskan bahwa agama tidak boleh teoritis tapi praktis. Lihat, orang liberal bicara tidak boleh teoritis, harus praktis. David Strauss, seorang Yahudi, menyangkali akurasi catatan historis Alkitab. Jadi dia merasa itu tidak sesuai fakta sejarah. Ini tadi yang kita bilang, ada asam, ada pahit. Asam boleh pilihan saudara, sebab asam juga baik bagi kesehatan. Tapi yang pahit mungkin dalam hal teologi, kita anggap duri-duri teologi. Saudara menyeleksi masing-masing. Kierkegaard, seorang melankolis, dia bilang Alkitab hanyalah gambaran-gambaran agama, bukan fakta. Jadi kira-kira fiksi kerohanian. Adolf von Harnack berkata kepercayaan Kristen dibungkus dalam pemikiran Yunani, jadi mindset Yunani. Hal itu saya langsung bantah saja, tidak. Penulis Perjanjian Baru memang menulis bahasa Yunani, tapi mindset mereka adalah mindset Hebrew mindset. Jadi saya tidak setuju von Harnack. Walter Nausenbusch mengajarkan Injil sosial. Dia pernah menjadi gembala, berhadapan dengan jemaat imigran yang menderita, guru-guru yang dieksploitasi, orang-orang yang kena diskriminasi, pemerintah yang bertindak tidak adil kepada kaum marginal, sistem kapitalis yang rakus. Dan di tengah-tengah konteks itu, Rauschenbusch mengajarkan Injil sosial. Menurut dia, Injil bukan berita keselamatan pribadi, melainkan etika kasih Yesus yang mentransformasi masyarakat. Saya penggalan pertama tidak setuju, sebab Injil adalah juga keselamatan pribadi. Tapi saya setuju juga penggalan yang kedua, yaitu harus mentransformasi masyarakat. Jadi Injil bukan hanya, oh saya selamat, sesudah saya selamat apa? Kita harus melakukan sesuatu dalam konteks kita masing-masing. Lalu kita melaju, saudaraku, kepada apa yang diusung, apa yang dibawa oleh teologi liberal, apa yang mereka kumandangkan, apa yang mereka gemakan. Pertama kita lihat kilas-kilas teologi mereka, garis besar teologinya. Bagi kaum liberal, teolog liberal, Alkitab adalah buku biasa, buah pikiran manusia, menurut mereka ya, bukan menurut saya. Bukan diinspirasi secara khusus katakanlah oleh Roh Kudus, sehingga Alkitab tak dapat diklaim sebagai firman Allah. Itulah sebabnya mereka menyebut berisi firman Allah. Alkitab bukannya tanpa salah, karena tadi bukan diinspirasikan maka kemudian lanjut. Alkitab mungkin juga ada salah, baik dalam fakta maupun dalam kata. Alkitab menurut mereka adalah catatan-catatan dari pengalaman orang-orang atau komunitas di masa lalu, yang bisa jadi menurut mereka itu subjektif. Alkitab memiliki nilai keteladanan. Mereka menghargai Alkitab, memiliki keteladanan, tapi bukan dogmatik. Lalu mengenai Allah, apa kata mereka mengenai Allah? Tentu di sana tidak seragam, tapi garis besarnya sedang berkata Allah memang diakui sebagai pangkal dari segala sesuatu yang adalah kedaulatan kekal. Namun Allah itu tidak berpribadi. Allah bukan pribadi. Jadi Allah yang dikenal oleh kaum liberal adalah Allah yang impersonal, tidak beroknum. Eksistensinya ada tetapi bukan pribadi. Lalu segala sesuatu yang eksis adalah hasil dari evolusi, karena Allah bukan pribadi. Maka secara evolusi mereka tidak mengakui teologi penciptaan. Alam semesta ini menurut mereka berada dengan sendirinya, self-existence.
Bagaimana mengenai Yesus Kristus? Apa kata mereka? Kata mereka, Yesus Kristus bukanlah Allah yang diperanakkan. Mereka percaya Yesus tokoh itu benar-benar ada dalam sejarah, tapi bukan Allah yang diperanakkan melalui gadis perawan Maria. Firman yang menjadi daging yang disebut oleh Kristen, menurut kaum liberal itu hanyalah sebuah filsafat yang dalam, suatu makna yang dalam, makna reflektif, sebuah kebenaran yang sifatnya alegoris. Mereka mengakui Yesus sebagai guru yang agung, manusia yang punya moral tinggi dan sempurna. Ya, banyak kalangan di dunia mengakui Yesus sebagai guru agung, bahkan sebagai nabi, tapi tidak sebagai Allah. Karena kesempurnaannya itulah, menurut liberal ini, para murid-muridnya kagum lalu mendaulat atau mengangkat atau meninggikan Yesus menjadi atau sebagai Allah. Mengenai Roh Kudus mereka berkata, Roh Kudus bukanlah Allah, bukan oknum Tritunggal, sehingga Tritunggal tidak ada. Roh Suci adalah perasaan keadilan yang ada dalam diri manusia. Ini menurut mereka. Ada juga yang tegas berkata bahwa Roh Kudus adalah hati nurani manusia. Jadi ini pendapat umum mereka. Mengenai dosa, apa kata mereka? Menurut mereka dosa itu tidak ada. Tidak ada dosa. There is no sins at all. Manusia tidak bertanggung jawab kepada Allah. Tadi karena Allah bukan pencipta dan Allah impersonal, bukan beroknum. Oleh karena manusia adalah hasil evolusi. Jadi manusia tidak pernah berdosa. Cerita yang di Kejadian pasal 3 tentu mereka anggap itu narasi yang tidak benar. Paling tidak harus ditafsirkan dengan semangat rasionalisme. Perasaan berdosa itu tidak ada, perasaan bersalah. Yang mungkin adalah pelanggaran norma. Barangkali ada masyarakat tertentu, komunitas tertentu mempunyai peraturan, mempunyai adat, mempunyai hukum. Lalu kalau kita melanggarnya itu ada perasaan bersalah, melanggar hukum. Bukan berdosa kepada Allah, itu menurut mereka. Sehingga manusia dengan perkembangan peradaban, mereka yakin manusia akan bisa makin sempurna, makin baik, makin bermoral, menanggulangi cacat-cacat sosial tadi. Jadi dosa tidak ada dalam konsep teologi liberal. Mengenai keselamatan, keselamatanlah menjadi dirimu sendiri. Kembali menjadi dirimu sendiri. Kalau tidak menjadi dirimu sendiri, kamu butuh keselamatan. Apa itu keselamatan? Kembali menjadi dirimu sendiri yang orisinil. Berarti mereka mengatakan kita ini bisa jadi melakoni yang bukan diri kita. Ya, ada benarnya kadang-kala kita ini menjadi seperti orang lain, meniru cara orang berkhotbah, meniru gaya orang yang keren. Sudah ada rumus be yourself, satu norma yang patut kita pegang. Tak usah meniru-niru. Narasi Yesus mati di kayu salib menurut mereka itu adalah mitos abad pertengahan. Abad pertengahan itu dalam sejarah disebut the Dark Ages, abad kegelapan. Jadi produk di mana abad kegelapan yaitu gereja mendominasi, mendiktekan kebenaran sehingga tidak dapat ditanya, tidak dapat digugat. Manusia yang sudah mencapai keselamatan menurut mereka tidak egois, sudah menjadi diri sendiri, tidak egois lagi. Inilah manusia yang selamat. Ia akan berbuat kebajikan. Jadi saudaraku, bukan berarti orang yang tidak percaya kepada Allah seperti yang kita maksud, tidak mempunyai cita-cita melakukan kebajikan. Orang tidak percaya kepada Allah yang beroknum ini juga mengatakan manusia yang sudah selamat, yaitu menjadi diri sendiri, akan berbuat kebajikan. Ada satu semboyan yang juga mereka suka, ialah we can good without God. We can good without God. Nah ini begini ya semboyannya ya. Bisa menjadi baik tanpa Allah, karena Allah pun bukan seperti yang kita kenal Allah yang berpribadi. Nah saudaraku, kita masuk pada beberapa produk yang keluar dari rahim teologi liberal. Tadi adalah mindset mereka, kemudian garis besar teologinya, dan sekarang teologi apa saja yang keluar dari sana. Ada banyak. Saya tidak mempunyai kesempatan dalam waktu kurang lebih kita seminar 1 jam ini, tapi beberapa saya angkat, yaitu liberation theology, teologi pembebasan. Jadi beda dengan teologi liberal, ini liberation theology, teologi pembebasan. Liberation theology adalah kontekstualisasi teologi, di mana dikobarkan panggilan gereja untuk bergerak nyata, melakukan upaya pembebasan seperti Yesus terhadap ketidakadilan. Yesus membebaskan orang dari ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik,
rasisme, kemiskinan, bias ideologi, bahkan juga diskriminasi gender, diskriminasi yang lain-lain. Tokoh utama kita kenal namanya Gustavo Guterres. Teologinya berpusat pada pengentasan rakyat miskin yang ada di waktu itu di Amerika Selatan. Ya, pengentasan rakyat miskin akibat dominasi kaum elit yang borjuis. Jadi saudaraku, teologi pembebasan mencoba membawa Injil agar Injil dan gereja ini melakukan sesuatu untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertindasan. Ada satu call di situ bisa kita sambut dari produk teologi liberal. Memang gereja dipanggil untuk bersuara di dunia ini, menjadi garam, menjadi terang, menjadi teladan. Do something. Tadi dikatakan tidak boleh teoritis, harus praktis. Memang satu pihak gereja yang dilanda oleh dogmatisme, memuja-muja doktrin, seolah-olah doktrin itu sendiri menyelamatkan, tapi kadang-kadang alpa dalam tindakan, alpa dalam perbuatan. Bagaimana bisa kita membiarkan ketertindasan yang masif, yang sistemik? Saudaraku, kadang-kadang memang ini kita harus mencubit dan menampar diri kita sendiri, gereja, karena kita pun kadang-kadang tidak berbuat sesuatu. Kita mengabarkan Injil, tapi Injil itu tidak kita wujud nyatakan di lapangan. Dan teologi pembebasan adalah call kepada gereja, panggilan kepada gereja, agar gereja dengan kehadirannya di muka bumi ini harus konkret dalam tindakannya. Guterres mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah si orang miskin itu sendiri yang disamakan dengan orang-orang tertindas di dunia ini. Jadi Yesus menurut mereka berpartisipasi, menyatakan keberpihakannya, mengidentifikasi dirinya sebagai si miskin itu sendiri. Jadi teologi pembebasan, walaupun kadang-kadang kebablasan, ada juga teologi kebablasan, teologi pembebasan dan kebablasan. Kalau diterima dalam filter yang bagus, sebetulnya panggilan yang bagus bagi kita. Itu tadi ada asam, ada manis, bahkan ada pahit. Teologi hitam di beberapa saja Bapak Ibu ya. Black theology, black liberation theology adalah teologi yang menyoroti konteks masyarakat kulit hitam yang tertindas. Tokohnya adalah pendeta James Holcomb yang membaca Alkitab dengan lensa hermeneutik kaum kulit putih. Yesus disebut Black Messiah yang datang untuk mengangkat dan meneguhkan identitas dan martabat orang kulit hitam. Beberapa bulan yang lalu kita tahu ada kerusuhan rasial di Amerika dengan perlakuan yang buruk terhadap seorang George Floyd yang kemudian itu seperti membakar dan menyalakan penderitaan yang didiamkan, yang terpendam pada ras kulit putih di Amerika. Sekalipun dulu Martin Luther King Jr. sudah bersuara, I have a dream, bahwa ada kesamaan antara kulit putih dan kulit hitam. Dan di abad-abad kita ini memang hasilnya sudah kelihatan. Setidaknya kita menyaksikan Obama yang merepresentasi kaum kulit hitam menjadi presiden di negara Amerika Serikat yang besar itu. Tapi kemudian PR negara Amerika belum selesai. Equality belum terjadi. Dan teologi hitam menjadi makin relevan pada konteks Amerika dan berbagai belahan bumi pada saat kita sekarang ini hidup. Teologi feminis, kita lihat gambarnya, feminin sama dengan maskulin. Teologi perempuan ini berjalan bersama gerakan feminisme yang memperjuangkan keadilan sosial kaum perempuan, memperjuangkan persamaan gender. Ide pokok teologi mereka adalah keberatan terhadap perlakuan diskriminatif gereja yang memberikan supremasi dan dominasi laki-laki dengan budaya androsentrisme. Terdapat varian perjuangan yang menggugat narasi androsentris ini dalam Alkitab, terutama interpretasi mereka misalnya bahwa gender daripada Allah tidak melulu hanya maskulin tetapi juga feminin. Terakhir, saya tidak mengangkat banyak sebab banyak sekali produk yang keluar dari rahim teologi liberal maupun teologi modern masa kini ataupun sampai postmodern sekarang. Jadi demikian beberapa produk teologi liberal. Pada bagian akhir sebelum kita memasuki sesi diskusi di Zoom ini, saya berikan suatu konklusi dengan judul Reinterpreting Liberal Theology.
reinterpreting liberal theology. Meskipun banyak orang mengatakan teologi liberal sudah mati, namun sebenarnya idenya terus dikembangkan lebih lanjut oleh kaum pluralis di abad posmo ini. Ide kebebasan dan semangat kebebasan terus bergulir, tidak akan hentinya, tidak akan terbendung bahkan sampai abad-abad yang akan datang. Berarti ada banyak saripati dari teologi liberal yang dapat kita serap pada masa sekarang ini bagi kita maupun antisipasi kita pada perjalanan gerak gereja ke depan. Saya tampilkan gambar terakhir. Coba kita lihat gambar ini. Saya berikan judul Manusia Mau Lepas dari Cangkangnya. Lihat itu yang saya kurung dengan stabilo kuning. Ada seorang yang berada di bumi tapi ingin keluar dari bumi, mencari dunia lain. Sedang menggambarkan potret ini saya gunakan mewakili bahwa orang ingin kebebasan, orang ingin tidak dikungkung, tidak ingin dibelenggu. Dan berita Kristen adalah berita pembebasan yang sejati, pembebasan dari dosa dan akibat-akibat daripada dosa itu dalam peradaban manusia. Sukses bagi kita dalam webinar ini. Kita lanjutkan pada sesi diskusi setelah ini. Tuhan memberkati kita. Salam.